Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan. Dan ada salah satu nikmat yang baru-baru ini kita dapatkan, itu yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita dan kita bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Ini merupakan adalah salah satu doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita ucapkan dari 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita dan sampaikan usia kita, dan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan merupakan adalah syahrul syiyam, syahrul barakah, wa syahrul tarbiyah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ibadah yang kita lakukan. Amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah dicatat sebagai amalan wajib. Oleh karenanya, pada Ramadan kali ini atau puasa kali ini adalah kita jadikan puasa yang berkualitas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melirik amalan-amalan yang berkualitas. Ya. Di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai target-target yang harus kita capai atau yang harus kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sebulan ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam ayat ini jelaslah bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Bukan orang yang paling banyak, tapi adalah yang paling baik. Yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kuantitas atau banyaknya amalan, tapi yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkualitas atau amalan yang baik. Supaya di Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan maksimal, mempunyai kualitas yang terbaik, maka ada beberapa trik atau ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Ada 3. Yang pertama adalah menghindari hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menghindari perbuatan sia-sia. Dan yang ketiga, melakukan amal soleh. Kiat yang pertama adalah menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum memasuki bulan Ramadan, tentu kita sudah mencari tahu tentang puasa, mencari tahu tentang amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang berkualitas, mana apa saja yang bisa membatalkan puasa dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang bisa kita hindari supaya kita mendapatkan puasa yang berkualitas adalah makan dan minum dengan sengaja. Sudah jelas bahwasanya di siang hari itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kita tidak boleh makan.
Ya, kalau kita tetap keras kepala dan ngeyel, tetap makan dan minum di siang hari, maka ini yang menyebabkan batalnya puasa kita. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ada juga orang yang disengaja mengorek-ngorek kerongkongannya. Akhirnya keluarlah makan yang ada di perutnya. Muntah yang dengan sengaja ini menyebabkan batalnya puasa. Berbeda dengan muntah dengan tidak disengaja. Mungkin karena mencium sesuatu. Mungkin karena perutnya sakit dan sebagainya, akhirnya dia muntah. Dan muntah yang tidak disengaja ini tidak membatalkan puasa. Dan sedangkan yang disengaja adalah itu yang membatalkan puasa. Yang ketiga, haid dan nifas. Ini terjadi pada perempuan. Kalau haid terjadi pada perempuan yang sudah balik. Sudah balik. Ketika dia sudah balik, maka ada namanya tamu bulanan, itu haid, darah haid. Ketika seorang perempuan sedang haid, maka dia tidak boleh puasa. Batal puasanya. Atau ketika dia puasa, dari pagi sampai sore, menunggu waktu buka, 5 menit sebelum buka puasa, datang haid. Ketika itu juga puasanya batal. Tidak boleh dilanjutkan. Ada yang mengatakan bahwa, wah sayang nih, saya sudah menahan haus dan lapar dari pagi sampai sore. 5 menit lagi mau buka puasa, keluar darah haidnya. Jadi tidak ada yang namanya adalah sayang dan sebagainya. Wah, saya tahan aja deh. Orang lain kan tidak tahu. Saya lanjut aja sih puasanya. Itu tidak boleh. Walaupun tidak seorang pun yang tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak boleh atau tidak bisa menutupi diri dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah keluarnya cairan sperma dengan sengaja. Atau ada lagi iseng, apalagi lagi sedang dengan cara menonton film-film yang kurang baik, film-film porno dan sebagainya, atau dengan mengeluarkan dengan paksa. Ini membatalkan puasa. Ya, bagaimana dengan kondisi orang yang lagi tidur? Ketika dia tidur, atau dia mimpi, keluar air maninya atau spermanya. Nah, ini beda lagi, gitu kan ya. Kalau keluarnya tanpa disengaja, itu tidak ada hukum baginya atau tidak membatalkan puasanya. Berikutnya adalah berniat membatalkan puasa. Ini berniat saja membatalkan puasa itu sudah merusak dan membatalkan puasa, apalagi kita makan dan minum. Punya niat saja dalam hati, oh ya, saya makan deh, saya mau batalkan saja deh puasanya, gitu kan. Sudah berniat, itu sudah merusak dari puasa. Yang ketiga, yang keempat adalah berjima di siang hari. Ini terjadi pada hubungan suami istri yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah. Boleh melakukan hubungan suami istri atau jima, tapi ingat waktunya. Bukan di siang hari, tapi adalah di malam harinya. Kalau di malam hari silakan, bebas ya. Halal gitu. Dibolehkan. Ya. Tapi kalau di siang hari ini menyebabkan puasa kita rusak atau puasa kita batal. Kiat yang kedua adalah supaya kita bisa menjadi puasa yang berkualitas, menghindari perbuatan yang sia-sia. Ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu adalah kita fokus melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah sia-sia, kita hindari. Jangan kita lakukan gitu kan. Sayang waktunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita cuma 1 bulan. Waktu yang sebulan ini kita maksimalkan, jangan kita sia-siakan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Seperti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan puasa adalah kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan puasa karena ikut-ikutan, karena terpaksa, karena seseorang, maka nilai puasa kita
dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbohong. Ya, berbohong. Di hari biasa saja kita tidak boleh berbohong, apalagi di bulan puasa gitu. Adalah kita menjaga omongan. Kalau di bulan puasa ini ada yang mencela kita, ya, ada yang mencela kita. Katakanlah ini shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Jangan dibalas dengan perkataan-perkataan yang kurang baik. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Ya, kita sering menemukan ya itu kan. Misalnya di pasar-pasar gitu kan. Orang bersumpah, oh ini barang bagus, demi Allah ini barang bagus. Padahal barangnya adalah barang cacat. Bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya barang-barang bagus gitu. Yang keempat adalah menipu. Ya, menipu. Ya, kalau kita punya sesuatu yang ingin kita jual, punya barang, ya jangan kita tutup-tutupi. Kita buka saja. Ini barang saya, kondisi seperti ini, ada cacatnya, silahkan dibeli. Kalau mau silahkan, kalau enggak ya sudah. Jangan kita tipu orang, ya kita tutupin. Berkata kotor atau jorok. Terakhir adalah berbuat maksiat. Ya. Ketika amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan maksiat. Keburukannya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati jangan sampai waktu yang singkat ini atau waktu yang sebulan ini kita lakukan atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menambah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takyid yang ketiga adalah melakukan amal soleh. Ya, amal soleh itu banyak sekali ya, banyak sekali. Semua perbuatan ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal soleh. Ya, semua ibadah itu adalah amal soleh dan juga semua amalan, ungkapan, tingkah laku, dan ucapan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dicatat sebagai amal soleh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kiat yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi puasa yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.